Ya seperti ini, kalau diberikan makanan dibuangin. Ini sama ini dulu di sini ada kayak seperti ini, tapi masih terbuat dari apa namanya itu? Dari papan dulu di sini saya. Ya, jadi ceritanya bisa sampai ke tempat ini, tempat yang buat saya sangat mulia ini. Itu dulu sejarahnya dimulai dari saya di Lampung. Jadi waktu saya di Lampung dulu, orang tua saya sering bercerita tentang kisah beliau ketika masih mondok di Paron, di daerah Ngawi tepatnya. Nah, ketika beliau sedang ngobrol dengan kami sekeluarga, bercerita tentang masa-masa muda beliau, terus pada akhirnya beliau mengulang ngaji di kampung, di tempat kami itu. Bapak saya itu sering cerita tentang kisah-kisah beliau ketika berada di pondok di Jawa. Nah, dari situ ketika sering mendengar cerita-cerita bapak ketika mondok, itu kisahnya sangat-sangat menyenangkan, berkumpul dengan banyak teman-temannya, itu selalu diulang-ulang dan selalu kami dengar ketika mau tidur gitu. Jadi apa itu, kalau ketika kita mau tidur, kita kan dulu tidurnya kan satu amben bareng-bareng gitu. Saya masih kecil, kakak saya waktu sebelum berangkat ke Pondok Asahan itu, jadi sering bercanda-bercanda gitu kalau mau tidur, ambil mijitin apa cerita seperti itu, sehingga muncullah keinginan saya untuk pengen banget mondok ke Jawa. Nah, ketika itu saya diberikan sebuah nasihat oleh abah saya bahwa insya Allah nanti setelah lulus sekolah dasar saya akan dipondokkan ke Jawa, akan dikirim ke Jawa gitu, kata abah saya. Nah, ketika itu kakak saya dulu yang mondok dulu di Asahan di Lampung. Ketika saya sudah lulus sekolah dasar, ternyata Allah berkehendak lain. Ketika itu ayah saya diberikan ucapan oleh Allah, yaitu sakit, sehingga tidak mungkin kalau mengirim saya ke Jawa, karena tulang punggung orang tua saya, yaitu bapak saya, itu mengalami sakit, sehingga saya belum sempat dikirim ke sini. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan di Lampung. Nah, ketika saya sedang mencari ilmu itu, sedang sekolah itu, tiba-tiba ayah saya meninggal. Tetapi karena keinginan saya sangat besar sekali, saya ingin mondok ke Jawa, akhirnya saya bertekad berangkat ke Jawa Timur. Nah, karena tidak ada biaya, maka waktu itu saya dari Lampung ke Jawa ini jalan kaki dengan niat dan tekad ingin mencari ridha Allah, karena memang waktu itu keadaannya lumayan genting di dalam keluarga saya. Ya, intinya ketika ditinggalkan oleh orang tua itu, terutama adalah bapak,
Nah, ini bapak ini ternyata sangat penting sekali peranannya di dalam keluarga. Walaupun seorang bapak itu mungkin sakit-sakitan, tetapi kalau masih ada, ini keluarga masih terasa cukup dan lengkap. Tetapi ketika seorang ayah sudah tidak ada, ini keluarga sangat-sangat goncang sekali. Sangat goncang sekali di dalam keluarga. Nah, di dalam kekalutan itulah saya berniat untuk hijrah, saya berniat untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu. Akhirnya saya melakukan perjalanan karena tidak ada biaya, modalnya hanya tekad dan niat saja. Akhirnya saya jalan kaki dari Lampung sampai ke tempat ini. Pertama ya berhenti di wilayah Asahan, terus pernah dulu alhamdulillah mondok di tempatnya Abah Dimyati itu sebentar, terus alhamdulillah tabarukan di Pondok Buntet Cirebon, sampai ke Abah Suyuti Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah. Saya nderek beliau di Abah Suyuti 2 tahun. Kalau sering juga disebut Abah Suyuti itu pendekar merah putih. Beliau itu adalah ketua KHOS Pagar Nusa. Nah, saya nderek beliau ngabdi di sana 2 tahun. Terus setelah dari sana ke beberapa pondok di Jawa Tengah, terus akhirnya sampai ke tempat ini. Nah, singkat cerita, di sini inilah yang paling lama begitu. Nah, dari sini saya ke Blitar. Di Blitar itu pun saya juga tidak mempunyai apa-apa, tetapi alhamdulillah berkat barokahnya guru, karena yang terpenting adalah ridhonya guru yang saya cari. Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Dan cita-cita saya insya Allah nanti bisa mendirikan pondok yang seperti ini, paling tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan, insya Allah. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa nggak pakai sandal, itu karena nggak punya uang buat beli sandal. Iya, jadi kenapa ndak pakai sandal? Dari dulu ndak pernah pakai sandal, karena memang di pondok ini juga diajarkan untuk belajar wataknya bumi. Kita ini semuanya berasal dari bumi. Makanan yang kita makan dari bumi, kita tumbuh besar dari bumi. Maka kita yang berasal dari bumi jangan sampai mempunyai sifat langit, sombong. Kita harus tetap mempunyai watak bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak, bumi itu walaupun disirami kotoran, bumi itu akan semakin subur ketika diinjak-injak walaupun dilempari kotoran. Dan bumi itu walaupun diinjak-injak, walaupun dikasih kotoran, tetap memberikan makanan, tetap memberikan kebaikan. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci, beliau tidak pernah membalas cacian itu dengan hinaan dan juga cacian, tetapi beliau membalas hinaan dan cacian itu dengan doa dan kebaikan kepada orang-orang yang mencaci beliau itu. Atau juga pelajaran di sini sering juga disebut sebagai pelajaran untuk mengenali jati diri kita sendiri.
Ada kitab yang bisa dibaca dengan mata zahir, ada yang bisa dibaca dengan rasa. Kalau kitab suci yang dibaca dengan mata zahir itu disebut dengan Al-Quran. Kalau kitab suci yang ada di dalam diri kita itu disebut dengan hati. Nah, untuk bisa mengenali jati diri kita ini, kita harus memahami tentang as-sofa, al-jafa, dan al-wafa. Apa itu as-sofa, apa itu al-jafa, dan apa itu al-wafa. As-sofa yaitu belajar untuk membersihkan hati kita. Al-jafa belajar untuk menjalankan apa yang ada di dalam hati kita, jangan sampai berbenturan dengan hati kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan berbenturan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan yang terakhir, al-wafa, dicaci maupun dipuji itu sama. Ini mungkin mudah di dalam perkataannya, tetapi lumayan berat di dalam pelaksanaannya. Dicaci maupun dipuji itu sama. Makanya saya sering mengatakan ke panjenengan semuanya, santri harus kemana-mana bawa kantong kresek. Jadi ketika ada yang mencaci, segera ambil cacian itu, masukkan ke kantong kresek, terus buang di tong sampah, supaya tidak muncul sakit hati. Ketika ada yang memuji, segera ambil pujian itu, masukkan ke kantong kresek, buang ke tong sampah, supaya tidak menjadi takabur, riya ataupun sombong. Atau kalau di sini kita sering memahaminya sebagai upanisa, upawasa, kabumian, lalu muksa. Upanisa, kabumian, upawasa, terus muksa. Upanisa itu menghilangkan keakuan kita. Biasanya untuk para raja-raja seperti raja-raja yang muksa di Gunung Lawu ini, supaya bisa muksa, yang dulunya raja turun ke bawah jadi tukang jual es, sehingga sudah tidak mengagungkan dirinya lagi. Makanya panjenengan entah itu jadi kiai, entah itu jadi santri, entah apapun, panjenengan di rumah itu seorang anak mama ataupun panjenengan itu seorang kaya, di pondok ya harus mau menata sandalnya pasien, mengurusi pasien, untuk menghilangkan keakuan di dalam diri panjenengan. Yang kedua, kabumian, yaitu belajar wataknya bumi. Bumi itu diinjak-injak, dikasih kotoran semakin subur, dan walaupun diinjak-injak dikasih kotoran tetap memberikan kebaikan, makanan untuk kita, tanaman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah upawasa, yaitu berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh wanita. Ini insya Allah baru bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya.
Sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا فرحة وعافيك وعن وجه الله لك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sambitan mau sekitar jam 8 insyaallah. 8. Nyuwun ngapunten iki direkam. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين pindah badhe silaturahmi kaping kali nikah baru kayak apa iki insyaallah Kang Sis nggih perjalanan dari Lampung insyaallah mungkin santen dugi insyaallah kita Lampung kita proses pembangunan pondok yeah. It is. Nah ini kita dalam pintu nih santri dalam lagi. Hampir 100-an lah. Proses isolasi sebagai keluarga tak minum kemenangan di mata mereka kasih ya seperti kalian bapak boleh kalian tak lagi kalian tak harus dikomong kalian bahkan kematian. Kondisi sehat untuk di beton ini sebetulnya kita tergantung permintaan pihak keluarga. Nah, pihak keluarga ngersakne datang biasa pun proses nopo nggih seleksi. Seleksi